Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Nur Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan keempat pemilik usaha kecil. Narasumber pertama yaitu ada Mas Putra. Beliau memiliki usaha menjual beraneka makanan seperti empempe, tekwan, rujak tahu, dan pastel. Kemudian nama brand dari produk beliau yaitu Pempek Yuk Kita. Mas Putra menjalankan bisnisnya ini bersama dengan ibunya yang sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Beliau belum memiliki toko, jadi hanya membuat produknya di rumah saja, yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan omset per bulannya mencapai sekitar 7 hingga 10 juta. Proses penjualan produk beliau yaitu melalui promosi yang ditawarkan secara online melalui sosial media dan offline yang ditawarkan melalui teman-temannya seperti dari mulut ke mulut. Kemudian penggemar makanan milik Mas Putra ini sudah lumayan banyak dari berbagai daerah seperti Tangerang, Bogor, Depok, Cianjur, Cipanas, dan bahkan sampai ke Bandung. Produk Mas Putra belum memiliki sertifikasi halal, tetapi beliau sangat tertarik dan ingin untuk mengajukan sertifikasi halal. Karena menurut beliau, jika produknya telah memiliki label halal, maka akan menjadi daya tarik dan nilai tambah sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Jadi Mas Putra belum mengetahui terlalu dalam atau detail mengenai informasi sertifikasi halal. Tapi beliau sangat bersedia dan akan mengusahakan untuk meluangkan waktunya untuk menjalani proses sertifikasi halal. Beliau juga bersedia jika harus membayar untuk melalui proses tersebut dengan maksimal biaya kisaran di bawah 5 juta. Mas Putra tidak terlalu setuju dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia karena menurutnya masih banyak sekali pedagang kaki lima yang masih buta dengan pengetahuan sertifikasi halal. Jadi lebih baik untuk diedukasikan dan disosialisasikan lebih meluas dahulu kepada masyarakat Indonesia. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Marsudi. Beliau memiliki usaha yaitu menjual daging ayam mentah dengan nama brandnya yaitu AM Farm. Beliau memiliki satu toko yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan beliau merupakan owner dari AM Farm dan menjalankan bisnisnya bersama 3 rekannya dengan omset per bulannya yang mencapai sekitar 12 juta hingga 20 juta. Beliau selama proses penjualannya yaitu secara langsung yang dijual di toko dan juga secara online yang ditawarkan kepada publik melalui sosial media dan website. Dan kemudian produknya itu bisa diantar oleh penjualnya ataupun bisa diambil sendiri oleh pembeli yang datang ke tokonya. Produk Bapak Marsudi ini belum melalui sertifikasi halal, tetapi beliau tertarik dan ingin untuk mengajukan sertifikasi halal. Beliau juga belum mengetahui terlalu detail mengenai informasi sertifikasi halal, namun beliau masih ingin berusaha untuk mengetahuinya lebih jauh. Bapak Marsudi bersedia dan akan mengusahakan meluangkan waktunya untuk menjalani proses sertifikasi halal. Beliau juga bersedia jika harus membayar untuk melalui proses sertifikasi halal dengan maksimal biaya kisaran 3 juta. Beliau setuju dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia karena menurut beliau, label halal bukanlah hanya sekedar label, tetapi kewajibannya sebagai penjual untuk melayani pembeli dengan barang yang bermanfaat dan berkah sehingga memotivasi beliau untuk meraih ridha Allah. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Ibu Asmaiyah. Beliau memiliki usaha yaitu menjual jamu kunyit asam dengan nama mereknya yaitu Sinom. Beliau belum memiliki toko, jadi beliau hanya membuat produknya di rumah yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan dipasarkan secara online melalui sosial media dan secara offline yang ditawarkan dari mulut ke mulut melalui tetangga dan rekan-rekannya. Ibu Asmaiyah memiliki omset per bulannya mencapai sekitar kurang lebih 1 juta hingga 3 juta rupiah tidak menentu.
Produk Ibu Asmaiyah belum memiliki sertifikasi halal, tetapi beliau tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal. Beliau telah mengetahui mengenai informasi sertifikasi halal dan bersedia jika harus melalui proses sertifikasi halal. Beliau juga bersedia untuk membayar melalui proses tersebut dengan maksimal biaya kisaran 2 juta. Beliau setuju dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Kemudian narasumber yang terakhir yaitu ada Ibu Siti Fatimah. Beliau memiliki usaha yaitu menjual beraneka kue basah seperti onde-onde, dadar gulung, kamir, lemper, uli, dan ubi coklat lumer. Beliau memberi nama brandnya yaitu kue tradisional. Beliau belum memiliki toko, jadi beliau hanya membuat produknya di rumah yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan dipasarkan secara online melalui sosial media dan secara offline, seperti menitipkan produknya di pasar atau di warung. Ibu Fatimah memiliki omset per bulannya mencapai sekitar kurang lebih 1 hingga 5 juta rupiah per bulannya, tidak menentu. Produk Ibu Fatimah belum memiliki sertifikasi halal, tetapi beliau lumayan tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal. Beliau juga belum mengetahui secara detail tentang informasi sertifikasi halal, namun beliau bersedia untuk meluangkan waktunya jika harus melalui proses sertifikasi halal. Beliau juga bersedia untuk mengeluarkan biayanya dengan maksimal biaya kisaran 2 juta. Beliau setuju dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia karena menurutnya kewajiban tersebut sangat bagus supaya suatu makanan yang dibuat bisa diketahui bahan apa saja yang digunakan demi menjamin keamanannya. Karena penduduk Indonesia mayoritas Muslim, jadi ini sangat membantu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.